menerima request, nanti akan dialihkan ke region Singapura. Baiknya tidak hanya tergantung ke satu region, satu negara, satu backbone, tapi mungkin ada sedikit pertimbangan mengenai cost-nya. Karena ini kan berbeda negara, cost-nya masih lebih tinggi, dan latensinya juga itu kemungkinan lebih tinggi juga. Nah, contoh dari disaster recovery itu ada ini ada 2 site. Ada kan disaster recovery itu kan menghindari single point of failure. Jadi tidak mungkin satu resource hanya ditempatkan di satu tempat. Gitu. Itu menghindari itu. Makanya di sini skemanya itu dibuat ada beberapa skema. Salah satunya itu aktif dan pasif atau aktif dan backup. Itu sama. Aktif itu dia yang akan menerima request dari user. Jadi ketika user mengakses sebuah website, nanti diarahkan ke site yang aktif gitu. Contohnya kalau di multi region berarti di region 1 gitu, atau kalau multi AZ nanti diarahkan ke spesifik AZ-nya. Nah, pasifnya ini dia nanti akan standby, dia akan berjaga selama 24 jam menunggu ketika apa? Ketika si aktifnya itu dia down, maka rutenya itu nanti otomatis akan dialihkan ke standby-nya. Standby-nya itu nanti dia akan berubah secara otomatis menjadi aktif gitu. Dan saat dia standby di sini dia sedang berjaga selama 24 jam itu dia tetap bekerja gitu. Tetap bekerjanya itu dengan mode read replika. Read replika itu seperti apa? Read replika itu dia tetap ibaratkan tetap diam berjaga, cuman dia menerima data masuk, namanya read replika. Dia hanya membaca data yang diterima. Jadi di sini itu ibaratkan ada satu jalur virtualnya di sini. Di sini tuh ada jalurnya tetap terhubung supaya si pasifnya ini dia akan mendapat data terupdate gitu. Biasanya contoh kasusnya database ya. Database-nya itu nanti dia akan dikirim ke sini secara replika, secara continue supaya ketika down dia akan tetap mempunyai data terupdate gitu. Kan ya riskan juga ya ketika dia udah di set aktif tapi dia nggak punya data latest gitu, nggak punya data terakhir. Nah itu DR disaster recovery-nya bisa dibilang kurang berhasil gitu. Karena selain memastikan bahwa websitenya itu up, datanya itu juga harus up 100%. Dan itu secara otomatis dibelokkan bisa jadi menggunakan load balancer di depannya gitu, pakai ELB gitu. Dia akan menerima. Nah, selain itu juga, untuk recovery-nya itu seperti ini. Ini region down, nanti akan dibelokkan seperti ini. Nah, si recovery ini tuh dia akan berubah menjadi aktif gitu. Nah, kalau yang ini, yang kedua, dia modenya aktif-aktif. Aktif-aktif berarti keduanya menerima request dari user secara bergantian. Contoh, saya akses website ini bisa aja nanti dibelokkan ke region 1. Terus teman-teman di sini akses websitenya juga bisa aja dibelokkan ke region 2 gitu. Kita yang penting akses websitenya nyala, tapi di back end-nya, di load balancer-nya itu yang bertugas untuk mengarahkan gitu. Mengarahkan mau diarahkan aktif atau ke region 1 atau ke region 2. Nah, routingnya mau diarahkan region 1 atau 2 itu tergantung apa? Misal tergantung request. Contoh di sini request-nya udah penuh load-nya. Maka nanti yang di sini slow, longgar, atau dia sepi ibaratkan, nah itu user baru akan diarahkan ke sini. Jadi beban kerjanya itu tidak dipegang oleh satu region saja. Jadi bebannya itu diseimbangkan.
Jadi nggak satunya itu sibuk tapi satunya slow gitu, enggak. Jadi seimbang. Itu normal operation. Itu state-nya aktif-aktif. Dan di load balancer-nya itu teman-teman di soal kan ada tuh pengaturan health check. Nah, health check-nya itu berfungsi untuk mengecek secara kontinu region 1, 2-nya itu aktif nggak sih? Gitu. Itu fungsinya seperti itu. Dia kayak door to door ngecek. Nah, ketika region-nya dia si health check-nya mati ya nanti diarahkan ke region yang satunya. Gitu. Dan di selain ini juga ada skema bahwa ketika satunya ini down, kita bisa mengimplementasikan untuk auto healing. Auto healing itu maksudnya kayak ketika salah satu down, kita bisa meng-create resource baru secara otomatis di region yang berbeda. Atau misal kalau setnya multi asset, di multi asset yang berbeda. Ada kan pakai metode auto scaling gitu. Jadi otomatis meng-create gitu. Ketika satunya itu udah dipastikan down atau rusak. Nah, di sini yang salah satu implementasi backup and restore mengenai disaster recovery. Contohnya di sini ada cross region backup, ada region 1 dan region 2. Di mana masing-masing itu terdapat multi asset kan. Contohnya di sini di region pertama dia ada satu instance dia menggunakan block storage baru ya kan pakai EBS. EBS-nya dia nanti akan otomatis di backup. Jadi bisa aja dia skemanya si instance-nya itu dia pakai EBS. EBS-nya itu di set buat directory website gitu. Nanti di mounting ke /var/www/html gitu kan. Nah, nanti itu otomatis harus di backup kan. Karena berkaitan dengan data website gitu. Terus nanti di backup snapshot, di snapshot. Nah, snapshot-nya itu nanti disimpan di S3 gitu. Secara otomatis itu bisa. Misal secara daily, jam 1 malam, atau secara monthly, per bulan, itu bisa. Dan di sini bisa di-set retensinya juga kan. Jadi ketika data yang sudah lebih dari 3 bulan akan dihapus secara otomatis gitu. Nah, yang di sini nih dan di instannya contohnya ini di backup juga ini pakai ini dia menggunakan IFS file system. Nah, si IFS-nya itu di backup menggunakan AWS backup. Bahkan di RDS instance dia di snapshot juga atau bahkan di database yang lain misal pakai DynamoDB, DocumentDB itu bisa juga kan atau Aurora di backup. Nah, yang di sini tuh nanti diperlukan untuk disaster recovery. Ketika di region sini sudah tidak bisa menerima request atau dia ada issue yang mengharuskan kita melakukan pemindahan, karena kan namanya disaster recovery ya, pemulihan bencana. Pasti di sini ada bencana dan datanya ini dia nanti akan direplika, di copy di sini. Dan dia akan mendapat data terbaru di sini, baru nanti diimplementasikan restore-nya. Kita create instance baru, terus nanti connect ke IBS yang sama persis, dan di RDS. Jadi membuat replikanya. Nah, ini kalau ini cross region backup. Bisa aja kita implementasi untuk satu region yang sama. Misal nih di AZ1 nanti di
recreate, di-create ulang untuk nge-restore di AZ2. Itu bisa aja. Jadi sisi yang region ini di-delete, misal kita nggak pakai 2 region, pakai 1 region aja, cuma beda AZ. Gitu. Itu bisa juga. Begitu juga untuk skema yang lain, misal di sini database atau auto scaling di sini. Jadi ide dari disaster recovery itu bagaimana solusi yang telah kita buat di satu region itu nanti ketika ada bencana bisa otomatis dipulihkan di region yang lain. Region yang terdekat dengan user karena berkaitan dengan latensi, dan region yang menerima yang mampu menangani solusi kita. Contohnya kan misal ada satu region yang kita nggak bisa setup database gitu kan, ada kan. Contohnya region Jakarta. Region Jakarta itu kan ada beberapa service yang belum kita bisa deploy kan. Kita mau deploy DynamoDB di region Jakarta, bisa nggak sih? Kalau nggak bisa berarti region tersebut nggak bisa memenuhi disaster recovery. Makanya kita harus cari region yang lain. Itu best practice. Dan paling dekat gitu. Kalau nggak dekat berarti harus menggunakan CDN gitu, Cloud Delivery Network gitu kan. Tapi kan butuh biaya gitu kan. Makanya cari kalau bisa yang terdekat dengan user kita targetnya. Nah, kalau ini WAM standby, kalau tadi itu modenya recreate, kalau di sini WAM standby, kayak yang di awal tadi. WAM standby di sini si satu setnya itu dia menunggu, ibaratkan. Nah, di sini region satunya itu dia menunggu dengan modenya itu read replika. Menunggu tapi kayak, oh ya saya nunggu, tapi saya menerima data juga. Jadi si region yang aktif dia itu aktif menerima request dan aktif mengirim data terbaru ke sini. Supaya ya kalau ini down, dia tetap punya data terbaru. Namanya read replika. Kalau enggak ya berarti data lama berarti ya kayak percuma dong. Terus, nah kalau di sini yang tadi implementasinya multi-site aktif-aktif. Kalau multi-site aktif-aktif berarti ya dua-duanya aktif dan dua-duanya database-nya sinkronus. Secara continue tersinkronisasi, dan ya user bisa diarahkan ke region 1 atau ke region 2. Semuanya sama, ibaratkan dia kembar. Kayak kita akses website atau AWS Amazon.com, e-commerce Amazon.com gitu. Nah itu kan kita nggak tahu tuh diarahkan ke region mana kan. Yang penting kita ngakses, isinya datanya sama, dan ya itu kita nggak tahu bahwa di situ di setup disaster recovery modelnya itu seperti apa. Kedua-duanya itu sama persis kembar gitu. Jadi ketika satu down, yang ini tetap bisa menjadi penyangga, bisa menerima request, menerima traffic, menangani. Dan di sini nih di Route 53 atau di load balancing ini nih dia yang bekerja. Memastikan bahwa si regionnya ini dia bisa menangani request nggak sih? Gitu. Kalau nggak bisa berarti nanti otomatis diarahkan ke sini. Jadi berperannya di sini. Nah, itu soal beberapa contoh kasus mengenai disaster recovery. Dan untuk yang kedua, nah di sini arsitekturnya lebih kompleks.
Soalnya di sini saya akan jelaskan ya. Kalau di sini kan tadi secara sederhana dan memanfaatkan banyak tool. Bisa aja nanti di pelaksanaan lomba akan diimplementasikan salah satunya. Gitu. Lebih ke konsep dan bagaimana solusinya itu dibuat gitu. Karena di sini kan solusi yang tergantung bisnisnya gitu. Nah di sini nanti ada skema, ada skenario-nya, terus kita diminta untuk membuat sebuah skema disaster recovery-nya. Nah kalau yang kedua itu multi-region, lebih kompleks dan lebih menantang ya. Karena memanfaatkan skema disaster recovery yang satu region dengan multi region itu dia tantangannya berbeda gitu. Plus minus lah ya. Dari segi biaya, dari segi latensi, dari segi arsitektur, dari effort. Karena kita setting multi region dengan satu region sama itu nanti effortnya berbeda. Dan hasil atau impactnya juga berbeda. Karena arsitektur yang baik itu bukan berarti yang kompleks. Jadi nggak harus kompleks untuk membuat sebuah solusi yang baik dan benar. Gitu. Karena ya yang kompleks itu belum tentu se-efisien mungkin dan se-ideal karena best practice. Nah di sini contohnya dua region, ini di US East sama US West. Ada Route 53 di belokan trafficnya. Nah, di sini udah menggunakan IKS. Kalau nanti pelaksanaan lomba kan belum ya. Belum menggunakan IKS. Karena tantangan sendiri sih kalau pakai IKS ya. Jadi lebih sederhana. Di sini saya jelaskan saja ya kalau di sini ya. Ada kalau di US East 1 di region pertama dia ada multi AZ, ada 3 AZ. Dan di tiap resource-nya itu ditempatkan di region yang terpisah gitu. Contohnya IKS, ini Kubernetes, atau bahkan kalau secara sederhana EC2. EC2-nya itu ditempatkan di tiga AZ yang berbeda gitu. Nah, dia menggunakan sebuah storage yang persisten, dan storage-nya itu dia cross region replication. Jadi ini storage-nya itu di backup, tapi di backup di region yang berbeda. Jadi nggak di backup di region US East gitu, tapi di region yang lain. Supaya apa? Supaya ya ini kalau down issue, datanya tetap bisa diselamatkan. Terus ada OpenSearch, dia untuk logging, dia di snapshot. Konsepnya mirip dengan yang awal tadi, backup yang restore. Seperti ini. Konsepnya mirip dengan ini. Jadi ini di bedanya kalau di sini snapshotnya ini nanti langsung dilempar ke region yang berbeda. Kalau di sini kan dia snapshotnya masih di region yang sama, baru dilemparkan. Jadi ada dua replika. Di region satu itu punya backup, region 2 itu juga punya backup. Jadi punya dua cadangan. Nah kalau yang di skema di sini, dia langsung dilempar satu. Ya ini ada minusnya juga kan. Kalau di sini plusnya cadangannya nggak cuma satu. Kalau di sini cadangannya cuma ada satu di satu region saja. Itu plus minusnya ya. Terus ada RDS. RDS-nya dia menggunakan backup mirip. Kalau ini BB snapshot. Dan di snapshot terus dilempar ke region yang lain juga. Terus ada redshift, dilempar ke region yang lain. Jadi skemanya tergantung arsitekturnya.
Jadi skemanya tergantung arsitektur dan apapun resource-nya, kemungkinan ya arsitekturnya mirip-mirip gitu. Kayaknya tadi ini IBS, kalau ini tadi IKS. Tapi kan konsepnya sama. Cuman resource yang diimplementasikan saja yang berbeda gitu. Nah, nanti di pelaksanaan lomba bisa jadi konsepnya sama, cuman resource apa yang di makeup, nah itu nanti tergantung di soalnya gitu. Apakah dia tetap menggunakan dilempar ke S3, tapi yang di backup apa gitu. Dia nanti tetap menggunakan AWS backup, tapi yang di backup apa gitu. Itu nanti yang jadi tantangan di perlombaannya. Gitu. Lalu, nah ini lebih kompleks lagi. Sudah memanfaatkan automation, menggunakan cloud formation, terus Elasticsearch, Elastic Cache, ini copy backup, snapshot, mirip-mirip seperti itu. Dan di sini nanti di websitenya bisa, tadi udah saya tambahkan ada tag disaster recovery. Dan di sini itu dijelaskan banyak sekali model atau arsitektur yang kayak, oh ternyata AWS backup itu dia bisa membackup resource ini. Kalau diimplementasikan menggunakan resource ini, itu gimana gitu. Nanti kan kita tergantung kan kalau di kisi-kisi kan udah ada ya resource yang mau dipakai di perlombaan itu apa aja. Nah, nanti tinggal diimplementasikan gitu. Jadi fokus ke bagaimana resource tersebut atau service tersebut itu di backup gitu. Jadi terlepas dari apa yang di backup, konsepnya kan miripnya. Seperti itu. Dan banyak sekali di sini penjelasannya, mungkin nanti bisa dipelajari minimal part 1 dan part 2 itu minimal. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait disaster recovery ini. Teman-teman boleh nanya pertanyaan apapun. Boleh open mic-nya atau via kolom chat tuh boleh banget. Oke, silakan teman-teman. Jadi ini terkait dengan kisi-kisi ya sebenarnya yang dijelaskan oleh Mbak Ananda selaku ini untuk mengisi yang materi disaster recovery. Itu salah satu bahan yang akan dilombakan ya. Seperti itu. Silakan ditanyakan ke Mbak Ananda. Pertanyaan mungkin belum ada. Nah, di sini contoh juga konsep paling sederhana.
bagaimana disaster recovery itu diimplementasikan. Paling sederhana itu menggunakan EC2 ya, menggunakan instance. Contohnya di sini di dua region yang berbeda, di AZ yang berbeda juga. Di sini ada region US East 1, US West 2. Nah, di sini di satu AZ ada satu VM. Di US West 2 dia menggunakan ada VM juga gitu. Nah, di sini di misal kita set aktifnya US is 1, jadi modelnya aktif pasif, dan di satu ini ada sebuah VM, terus VM-nya itu untuk website, terus ada block storage baru, dia menggunakan EBS, di attach ke sini, terus di mounting ke misal /var/ww/html. Nah, nanti karena ini isinya data website, perlu di backup gitu, dicadangkan. Ya, ketika ada issue ya datanya yang ini terselamatkan. Jadi dia di backup snapshot-nya menggunakan Amazon EBS snapshot, terus nanti di copy. Nah, metode copy ini menjalankan misal mau di copy ke US West di beda region, atau tetap di region yang sama itu bisa juga. Terus di copy snapshot-nya ini sudah di copy. Nah, nanti si snapshot-nya ini nanti yang bisa dipakai kembali ketika ada disaster. Jadi sini ada VM-nya tadi, EBS-nya itu menggunakan snapshot yang telah di copy dari sini tadi. Itu salah satu contoh sederhana, atau bahkan bisa juga yang tadi skema sederhananya tadi EBS-nya itu dilempar ke S3. Kalau di sini kan tadi nggak dilempar ke S3 ya, langsung gitu. Jadi snapshot-nya itu tetap di EBS, nggak ditaruh mana-mana. Nah, skema yang lain ya bisa disimpan di S3. Jadi model yang diterapkan itu berbeda. Cuman goal-nya sama gitu. Goal mau ditaruh di region yang lain untuk recovery, atau untuk cadangan aja sih bisa juga. Itu salah satu contohnya. Terus kalau single region gimana ya? Single region itu berarti kita hanya menggunakan satu region yang sama. Konsepnya persis sama, cuma bedanya mau ditaruh di mana aja gitu sebenarnya. Contohnya ini ibaratkan saya simpan. Oke. Contohnya di sini dihapus ya. Terus kita hanya menggunakan region satu saja di sini. Ini region 1. Dan kita terapkan menggunakan AZ1 dan AZ2. Nah, di sini si EBS-nya tetap konsepnya di snapshot-nya itu disimpan dan disimpan di S3 gitu. Simpan di S3, terus kita misal menggunakan IFS, terus di IFS-nya disimpan di backup, menggunakan AWS backup. Lalu ya nanti ketika ingin melakukan recovery, nanti tinggal di restore di AZ yang berbeda gitu.
tapi tetap di region yang sama. Jadi kita nggak pakai region yang lain. Contoh ini bikin di situ instance, terus konekin ke IBS-nya ini. IBS-nya itu hasil restore dari yang disimpan di S3 ini gitu. Atau juga ini RDS, kita bikin RDS baru yang datanya itu diambil dari snapshot yang telah disimpan di S3 ini. Jadi konsep yang di sini ini nanti dia akan membuat replika dari yang di sini gitu. Tapi datanya tetap sama persis gitu. Dan kita nggak perlu membutuhkan region yang baru. Itu konsep dari single region multi AZ. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin dari saya cukup. Pak Adi, Bu Adi, bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Ananda terkait dengan materinya lumayan padat ya, walaupun sebentar, tapi itu sudah cukup menjelaskan terkait dengan kisi-kisi untuk lomba nanti di situ.